Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang zakat. Namun sebelum Ibu mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Yang pertama mengenai pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki atau orang yang memberi zakat yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Jadi, zakat fitrah itu adalah harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim, baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Yang mana zakat fitrah ini hanya dikeluarkan satu tahun satu kali. Dan awal dimulai atau melakukan zakat fitrah itu sejak bulan puasa atau bulan Ramadan. Dan terakhir untuk melakukan zakat fitrah itu dikeluarkan sebelum melakukan sholat Id. Nah, kenapa kita harus melakukan zakat fitrah? Karena untuk mensucikan harta kita. Karena dari harta yang kita sudah miliki itu ada harta orang lain. Makanya kita harus bersedekah. Seperti itu. Kemudian, yang kedua, tentang dalil zakat. Yaitu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan satu sok kurma atau satu sok gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju salat Id. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis tersebut sudah jelas bahwasanya Rasulullah mewajibkan kepada kita sebagai umat Islam, yaitu sebagai umat pengikutnya, kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Yang harus dikeluarkan adalah satu sok kurma, atau satu sok gandum, atau satu sok beras. Baik itu umat Islam laki-laki ataupun perempuan, kemudian baik itu orang dewasa ataupun masih anak-anak, ataupun orang yang merdeka, bahkan orang yang budak itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, bahkan bayi yang baru keluar dari ibunya yang baru melahirkan itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kenapa? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwasanya harta yang kita miliki itu wajib dikeluarkan atau disucikan per orang, seperti itu. Makanya di situ meskipun orang budak itu juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan waktu yang disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu, yaitu sebelum melakukan sholat Id. Namun kan pada adat kebiasaannya kalau masyarakat di Madura tentunya, itu kalau mengeluarkan zakat fitrah itu pasti di tanggal akhir, yaitu 25 ke belakang. Jarang orang membayar zakat fitrah itu sebelum melakukan sholat Id. Kenapa? Karena takut terjadi sampai lupa untuk melakukan zakat fitrah. Makanya kebanyakan masyarakat di sekitar kita itu membayar zakat fitrah sekitar tanggal 25 ke belakang. Tapi jangan lupa niatnya, karena untuk mengeluarkan zakat fitrah itu harus membaca niat, seperti itu. Kemudian, yakin zakat itu adalah perintah agama. Kita lanjut. Nah, pasti yakin, karena kan zakat fitrah itu hukumnya wajib. Nah, berikut penjelasannya. Zakat diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka atau budak, anak kecil atau orang dewasa.
Jadi kita harus yakin bahwasanya zakat fitrah itu adalah perintah agama. Kenapa? Karena yang pertama hukumnya wajib. Baik bagi muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, baik bagi orang dewasa ataupun anak-anak, baik bagi orang yang budak atau sudah merdeka. Tapi kan sekarang sudah tidak ada budak, semuanya sudah merdeka. Namun ada kebutuhan orang yang masih berbeda. Ada yang sudah mampu, ada yang masih berkecukupan, bahkan ada yang miskin. Kan seperti itu. Kemudian, alasan yang kedua, kenapa kita harus yakin bahwasanya zakat fitrah itu adalah perintah agama, yaitu karena di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 110 sudah jelas bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan zakat fitrah. Berikut ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya, yaitu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam potongan ayat wa atuz zakah, yaitu tunaikanlah zakat, di situ sudah jelas bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan zakat fitrah. Jadi kurang yakin apalagi kalau kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, mengenai ketentuan zakat fitrah. Ketentuan yang pertama, dikeluarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Jadi, disunahkan mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum melakukan sholat Id. Dan di sini sudah terakhir untuk membayar zakat. Kemudian yang kedua, mengeluarkan sebesar 1 sok yang sama halnya dengan 2,5 kg beras, gandum, kurma, sagu, dan sebagainya, atau 3,5 liter beras yang dikonsumsi per hari-hari perorangan. Jadi, kita mengeluarkan zakat fitrah itu minimalnya 2,5 kg beras, ataupun gandum, ataupun kurma, ataupun sebagainya yang dimakan sehari-hari. Atau bahkan 3,5 liter, ini minimal ya, karena tidak ada batas berapa yang harus dikeluarkan zakat, namun minimalnya itu harus 1 sok kurma, 1 sok gandum, 1 sok beras, atau sama halnya dengan 2,5 kg. Seperti itu. Dan pada gambar di situ ada uangnya, namun uang itu sebenarnya tidak diwajibkan untuk ada uangnya di atas berasnya, tapi kan adat kebiasaannya pasti ada uangnya, dan nominalnya itu kan tidak ditentukan, seperti itu. Berapapun uang yang diberikan itu tidak ditentukan karena memang dianggap sodako, dan itu memang adat kebiasaannya, meskipun tidak ada uangnya tidak masalah, seperti itu. Kemudian ketentuan yang ketiga yaitu membaca niat. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrijah zakatal fitri an nafsi fardhol lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardhu karena Allah Ta'ala. Jadi ketentuan yang ketiga itu harus membaca niat. Kita mengeluarkan zakat kemudian tidak membaca niat, itu tidak dinamakan zakat fitrah. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah, kemudian membaca niat, itu dinamakan zakat fitrah. Kenapa harus niat? Karena apa-apa kan kita harus niat. Memberikan sedekah kepada orang lain, itu niatkan karena Allah Ta'ala, seperti itu. Apalagi zakat fitrah, seperti itu. Zakat fitrah itu kan untuk mensucikan harta kita, seperti itu. Supaya jelas bahwasanya saya ingin mengeluarkan zakat fitrah, seperti itu. Kemudian
Yang keempat, tentang orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja sih orang yang berhak menerima zakat? Nah, di sini ada 8 yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir di sini adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Orang fakir di sini orang yang memiliki harta tapi hartanya sedikit, hanya memiliki uang yang ingin dimakan saja, berbeda dengan orang yang memiliki harta yang banyak, yang bisa membeli apa saja yang dia inginkan. Seperti itu. Kalau fakir di sini hanya bisa membeli kebutuhan hidup. Nah, kemudian yang kedua yaitu miskin. Miskin di sini di atasnya fakir. Di atasnya fakir di sini maksudnya gimana? Lebih parah miskin daripada fakir. Kalau orang miskin di sini yang mau dimakan besok masih dicari besok. Seperti itu. Jadi berhak menerima zakat fitrah. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil di sini adalah orang yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Nah, amil di sini adalah orang yang menerima zakat. Misalkan saya memberikan zakat kepada amil, amil menerimanya, kemudian sama amil itu diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat, bukan diambil amilnya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf di sini adalah orang yang baru masuk Islam. Kenapa orang yang baru masuk Islam di sini juga berhak menerima zakat? Karena supaya lebih mantap, lebih yakin kepada agama Islam, bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling sempurna dan agama yang paling baik. Makanya orang yang baru masuk Islam itu diberikan zakat fitrah supaya mereka lebih mantap, lebih yakin kepada agamanya. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah rikob. Rikob di sini yaitu memerdekakan budak. Memerdekakan budak di sini juga berhak menerima zakat fitrah. Kenapa? Karena sudah memerdekakan budak. Budak juga berhak menerima zakat. Nah, makanya orang yang memberikan zakat itu sudah memerdekakan budak. Orang yang sudah diberikan zakat itu dianggap sudah merdeka. Kemudian orang yang memberikan zakat itu orang yang memberikan zakat kepada budak itu juga berhak menerima zakat, seperti itu. Kemudian gharim. Gharim di sini adalah orang yang memiliki hutang. Nah, kenapa di sini orang yang memiliki hutang juga berhak menerima zakat fitrah? Karena sudah tidak memiliki harta apapun misalkan untuk dimakan, sudah tidak memiliki uang karena sudah banyak hutangnya. Namun, yang dimaksud hutang di sini bukan hutang untuk bermaksiat kepada Allah, misalkan hutang karena melakukan perjudian, banyak hutangnya. Kemudian membeli barang narkoba, banyak hutangnya. Kemudian membeli minuman keras, banyak hutangnya. Itu tidak berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat adalah orang yang benar-benar memiliki hutang untuk mendirikan diri kepada Allah. Tidak bisa makan, hutang. Tidak punya kebutuhan hidupnya, hutang. Seperti itu. Itu boleh menerima zakat. Kemudian yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Yang mana Ibnu Sabil di sini adalah orang yang melakukan perjalanan jauh seperti TKI, seperti TKW, itu boleh menerima zakat fitrah. Kemudian bukan hanya bagi orang yang bekerja, seperti orang pelajar juga, misalkan orang Madura melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, kemudian melanjutkan pendidikan ke Malaysia, ke Brunei, intinya ya TKW, seperti TKW yang merantau, itu juga boleh menerima zakat. Kenapa? Karena mereka jauh dari keluarga yang mana mereka butuh yang namanya zakat untuk dimakan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah hikmah zakat. Hikmah zakat di sini ada 4. Yang pertama, hikmah zakat di sini disamaartikan dengan puasa, yang mana hikmah puasa itu mensucikan perkataan buruk setiap harinya. Kalau zakat fitrah itu mensucikan hartanya, seperti itu. Karena seperti ibu yang jelaskan tadi bahwasanya harta kita itu juga ada harta orang lain yang mana kita harus keluarkan dan diberikan kepada orang lain, seperti itu. Kemudian yang kedua, akan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang selalu mengeluarkan zakat fitrah seakan-akan dia merasa bahwa umur dia diberikan umur yang panjang oleh Allah. Karena sudah merasa kecukupan, setiap harinya tidak kekurangan, seperti itu. Kemudian yang ketiga,
akan berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada Allah dan bergembira dengan segala anugerah dan nikmatnya. Jadi setiap harinya orang yang melakukan zakat itu senantiasa dekat kepada Allah karena merasa berkecukupan dan selalu bersyukur, sehingga dalam hidupnya akan senantiasa senang dan gembira seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini hikmah yang dianggap paling agung karena sebagai tanda bersyukurnya sudah bisa melakukan puasa, sudah melakukan ibadah puasa 1 bulan penuh, sehingga mengeluarkan zakat seperti itu. Yang mana orang yang berpuasa itu banyak pahalanya, apalagi kan pada bulan suci Ramadan yang setiap harinya itu penuh dengan pahala. Orang tidur pun dianggap pahala seperti itu. Sehingga kan kita sebagai umat Islam sebagai tanda bersyukur kita sudah bisa melakukan ibadah puasa seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini di sini Ibu akan menayangkan tutorial bagaimana praktek zakat yang benar supaya kalian nantinya bisa melakukan praktek zakat fitrah dengan baik dan benar. Disimak ya. Assalamualaikum. Kedatangan saya kemari untuk bayar zakat mal. Ya, silakan. Kalimat kepada saya. Nawa itu al-Orija, zakat al-mali, an-nafsi, fardol, ta'ala. Semoga jangan selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedatangan saya kemari akan membayar zakat fitrah. Ya, silakan. Jadi perkataan saya, nawa itu An-Orija, zakat al-fitri zakat al-fitri, an-nafsi an-nafsi, fardhon lillahi ta'ala. fardol ta'ala. Semoga Anda sekeluarga diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang lancar, diberikan umur panjang dan barokah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati Nah, amma yasifun. di situ adalah muzaki, yang perempuan itu adalah muzaki, kemudian yang cowok 2 itu adalah amil, yang mana nantinya sama amil itu akan diberikan kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Kan amil itu kan termasuk ke golongan yang berhak menerima zakat. Namun kan pengertian dari amil itu sendiri kan orang yang menerima zakat kemudian yang memberikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Nah, di situ yang cewek itu membawa beras, tidak ada uangnya ya, karena memang uang di situ hanya sebagai adat kebiasaan. Ada yang memberikan uang, ada yang tanpa uang. Dan di situ kan membaca niat mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri. Kemudian amil mendoakan kepada muzaki supaya diberikan rezeki yang lancar, seperti itu. Nah, kemudian amil ini akan memberikan kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Biasanya amil ini akan memberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, seperti itu, baik kepada fakir ataupun miskin. Assalamualaikum. Ini ada sedikit rezeki dari orang yang berzakat. Ya, terima kasih. Semoga amal ibadahnya diterima dan dilancarkan rezekinya. Amin. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada sedikit orang yang berzakat. Terima kasih. Semoga
Mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kalian dapat mempraktekkan zakat fitrah dengan baik dan benar. Jangan lupa melakukan zakat fitrah ya, karena zakat fitrah hukumnya wajib. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.